Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu wali murid yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Negeri Tujuan yang ada di Kota Pekanbaru. Jangan lupa setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran, Bapak Ibu harus cek kembali berkas Bapak Ibu yang telah dikirimkan. Apakah berkas Bapak Ibu sudah diterima atau ditolak perbaikan, maka Bapak Ibu harus pantau terus di laman resmi ppdb pekanbaru.id. Caranya, kembali Bapak Ibu login, masukkan user dan password seperti biasa. Setelah itu klik di bagian pendaftaran. Kita baru sampai ke 4 tahapan ya. Yang pertama pilih sekolah dan jalur. Yang kedua kita unggah berkas. Yang ketiga kita klik atau tanda tangani fakta integritas secara online. Yang keempat verifikasi berkas. Langkah pertama, kedua, dan ketiga ini dilakukan oleh pendaftar atau orang tua. Langkah keempat ini dilakukan oleh admin SMP Negeri Tujuan, karena di SMP Negeri sudah ada tim yang dibuat PPDB online, maka merekalah yang akan memverifikasi berkas yang telah Bapak Ibu kirim. Dan hasil akhirnya adalah dari SMP Tujuan dan ACC dari Dinas Pendidikan tentunya. Kita lihat, kita scroll di bagian bawah ini, di status berkas. Coba perhatikan. Ini pendaftaran kami lakukan kemarin sekitar jam 8.30 pagi di hari pertama PPDB tanggal 26 Juni tahun 2023. Dan hari ini kami cek sehari setelahnya tanggal 27. Kami melihat ada catatan dan ada keterangan status. Maka Bapak Ibu harus cek di bagian tersebut. Boleh ceknya di HP Android-nya. Kebetulan saya ceknya di laptop, agak lebih leluasa kita melihat. Di sini pertama SKL statusnya X, ditolak ya. Nah, definisi status itu silakan dilihat di bagian bawahnya. Jika ada peringatan seperti ini, artinya belum diverifikasi. Jika centang, maka diterima. Jika X itu ditolak. Jika peringatan seperti ini, maka verifikasi ulang. Catatan di bagian SKL, berkas ditolak. Catatan dari tim verifikator SMP Negeri 40, nama pendaftar tidak sesuai. Nah, berarti kita bisa melihat kembali dokumen yang telah kita kirim dan kita harus perbaiki. Cara perbaikinya, klik di bagian aksi. Di bagian aksi, klik untuk mengunggah berkas ulang kembali. Nah, klik ya Bapak Ibu. Lalu siapkan terlebih dahulu tentunya berkas yang benarnya seperti apa. Misalnya di sini karena nama tidak sesuai katanya, maka di SKL itu kita cari ya, bisa saja salah kirim file kita, maka kita pilih
Kita ambil, kita siapkan berkasnya. Dan ingat, boleh kalau di laptop ini saya lihat dokumen tersebut bisa dalam bentuk file PDF hasil scan ya. Scan itu bisa melalui HP Android kita, ada aplikasi cam scannernya. Di video kami telah kami jelaskan juga di video YouTube dari Guru Riau Berbagi ini. Silakan Bapak Ibu cek video-video terbaru kami, update tentang PPDB SMP Negeri Pekanbaru. Silakan dicek. Lalu Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk unggah berkas. Silakan kita pilih. Kita siapkan lagi berkas yang betulnya seperti apa. Misalnya SKL. Misalnya ini sudah benarnya, maka saya klik dan saya unggah. Nah, ini unggah ulang ya. Sukses katanya berhasil. Kita tunggu. Nah, maka statusnya akan kembali berubah. Statusnya akan kembali berubah. Berkas belum diverifikasi. Tadi awalnya ditolak X ya. Di bagian akte kelahiran juga statusnya ditolak karena akte yang dilampirkan tidak ada nama pendaftar ya. Maka kita di bagian aksi ini kita unggah ulang kembali akte kelahiran atas nama pendaftar. Kita klik, kita siapkan lagi dokumen yang sebenarnya, akte kelahiran. Nah, kita unggah berkas. Silakan klik unggah berkas. Sukses berhasil mengunggah ulang berkas. Kita perhatikan statusnya langsung berubah ke belum verifikasi. Satu lagi di bagian kartu keluarga, nama siswa tidak terdaftar di dalam kartu keluarga. Jadi, karena tidak ada nama peserta di dalam kartu keluarga itu, maka berkas kita juga akan ditolak. Maka kita harus menyiapkan dengan dokumen yang sangat mendukung. Silakan kita perbaiki lagi di bagian aksi, kita unggah berkas ulang kembali. Kita klik ini. Kita siapkan kembali berkas kita yang baik kita scan ya atau kita foto. Kalau di HP Android Bapak Ibu cukup foto saja. Tidak perlu repot-repot untuk scan. Kita cari kartu keluarga. Nah, misalnya ini kita klik. Dan kita unggah berkas kembali. Oke. Maka statusnya kembali berubah menjadi belum diverifikasi. Berarti kita kembali menunggu. Biasanya ada di beberapa admin PPDB SMP itu, mereka akan langsung menghubungi pada saat itu juga. Jika kita tidak cek di akun PPDB ini, maka itu gunanya nomor HP yang kemarin kita isi di bagian profil. Itu untuk memudahkan pihak SMP menghubungi Bapak Ibu. Jadi pastikan nomor telepon atau nomor WA yang Bapak Ibu tuliskan itu benar dan bisa dihubungi. Kembali kita akan menunggu beberapa saat setelah kita perbaiki. Bisa saja hari ini atau besok karena masa PPDB juga masih lama. Dan sambil kita menunggu, kembali saya sampaikan, kita bisa cek. Ya, kita cek kelulusan. Apabila di bagian peringkat ini, nama peserta didik kita di salah satu SMP tujuan belum ada, maka status berkas artinya belum diverifikasi. Seperti salah satu contoh di SMP Negeri 45 misalnya.
Nah, ini adalah SMP yang lokasinya berada di belakang Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Jalan Air Hitam, tepatnya di Jalan Haji Samsul Bahri. Jadi Bapak Ibu harus melihat kemungkinan terbesar anak-anak kita bisa lolos ke sana. Kita lihat di SMP Negeri 45 ini, misalnya tadi tujuan kita di SMP 40, maka kita lihat di SMP 40 itu, kalau nama anak kita belum masuk ke dalam daftar list ini, maka berkas kita belum diverifikasi oleh tim admin PPDB SMP tersebut. Jadi harap bersabar. Maka itu saya sampaikan pantau terus. Dipantau terus, dilihat kelengkapan dan cek terus apakah sudah diterima berkas atau ditolak. Maka dilihat, kita cek kembali di sini. Di SMP 45 ini baru 12 orang yang berkasnya sudah diverifikasi dan dia masuk dalam daftar list. Kita lihat 12 itu. Tapi di antara 12 itu baru 10, ya Bapak Ibu, baru 10 berkas yang sudah diverifikasi dan kemungkinan bisa diterima. Kemungkinan besar bisa diterima karena dia peringkat ke-10 di jalur zonasi dari kuota 120. Lalu yang 2 orang ini seperti apa statusnya? Kenapa yang 2 orang ini tidak ada rankingnya dan statusnya di luar kuota? Ada 2 peserta didik ini. Ini disebabkan karena yang bersangkutan melakukan pendaftaran ke SMP 45 ini opsi jalur kedua. Bisa kita cek nih. Yang namanya Zalfa Zahira Putri Oganti ini yang dari SD Negeri 37 Pekanbaru. Kita klik. Oke. Nah, coba perhatikan. Jadi yang nama pendaftar Zalfa Zahira Putri Oganti ini, dia mengambil jalur keduanya itu di SMP Negeri 45 Pekanbaru. Maka statusnya di luar kuota. Sedangkan pilihan pertama jalur zonasinya, dia memilih SMP Negeri 23. Dan dia di sana sudah peringkat 12. Maka kemungkinan besar dia diterima di SMP Negeri 23. Dia masuk dalam status ranking 12 dari 217. Maka dia, jika sampai pada masa penutupan pendaftaran, peringkat ini masih di dalam kuota, insya Allah putra-putri kita akan diterima di SMP Negeri tujuan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu tuliskan komentar Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, tuliskan di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk menjawabnya. Jika Bapak Ibu juga ada kendala, silakan kirimkan ke email yang nanti kami tuliskan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti terus update PPDB Pekanbaru SMP Negeri ini di channel YouTube Guru Riau Berbagi. Silahkan Bapak Ibu pantau terus akun pendaftaran peserta didik. Lihat perkembangan dan status dan cek peringkat sehingga kita merasa lebih aman dan merasa lebih yakin untuk bisa diterima di sekolah tujuan. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.